Tes, tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah merahmati kita semua, merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kembali di kajian rutin Rabu, kita membahas ma'alimiddin, pokok-pokok pengajaran agama kita. Dan di pekan yang ketiga ini kita membahas tentang fikih. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Di pertemuan lalu kita membahas apa itu najis, bahwa an-najis kullu mustaqdirin, segala sesuatu yang qadir, yang kotor. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i mustaqdirun yamna'u sihhatas shalah, bahwa najis itu kotoran yang menghalangi sahnya salat. Kadami wal baul, seperti darah dan air kencing, seperti darah dan air kencing. Dan kemarin kita sebutkan jenis-jenis atau contoh-contoh dari najis, itu diantaranya khamr dan apa saja yang sehukum dengannya. Yang kedua kemarin kita sebutkan al-kalbu wal khinzir, anjing dan babi. Yang ketiga al-maitah, yaitu bangkai, meskipun ada pengecualian bangkai yang tidak najis. Dan kemarin kita sebutkan bangkai yang dikecualikan tidak najis, kita sebutkan kemarin diantaranya apa? Maitatul insan, bangkai manusia atau mayit. Yang kedua dan ketiga, atau yang kedua adalah samak, bangkai ikan. Bangkai ikan itu tidak najis. Wathalis al-jarad, bangkai belalang. Dan yang keempat, yang ketiga, cuma tiga ya. Itu yang dikecualikan, yang tidak najis dari bangkai. Yang dikecualikan tidak najis dari bangkai. Dan yang keempat dari jenis-jenis najis adalah ada musail, darah yang mengalir, seperti qaih, diantaranya nanah. Nanah termasuk najis. Yang keenam, kullu juz'in infassala min hayawan hal hayatihi fa innahu najis. Setiap bagian dari tubuh hewan, setiap bagian dari tubuh hewan yang terputus dalam kondisi hewan yang masih hidup,
maka bagian potongan itu adalah najis. Setiap potongan hewan, setiap potongan dari tubuh hewan yang terputus dan hewannya masih hidup, maka dia dihukumi najis. Dan yang ketujuh kemarin, labanul hayawan ghairu ma'qula lahm, susu hewan yang dagingnya memang tidak boleh dimakan. Artinya air susu dari hewan yang daging hewannya saja tidak boleh dimakan. Seperti apa? Seperti keledai, kalhimar, keledai itu tidak boleh dimakan. Maka air susunya pun demikian. Apalagi anjing dan babi tentunya tidak boleh. Ya. Lianna labanahu kalahmihi, karena air susunya dihukumi seperti dagingnya. Kalau dagingnya saja haram, berarti air susunya juga haram. Walahmuhu najis, dan dagingnya adalah najis. Baik. Sekarang kita sebutkan kemarin dan juga ringkasan an-najasatul ainiyah wan najasatul hukmiyah. Najis itu ada dua jenis. Yang pertama an-najasatul ainiyah, najis secara aini. Najis aini itu najis yang kelihatan. Najis aini adalah najis yang terlihat. Wa hiya kullu najasatin laha jurmun musyahad. Jadi najis aini itu adalah najis yang dia terlihat, dia kelihatan, atau laha sifatun dhahirah, dia memiliki sifat yang nampak, min launin, dari warnanya, aurihin atau aroma, maka ini bisa kelihatan, dari apa? Warna sama aroma ini terlihat. Kal ghaid, seperti kotoran manusia itu kan terlihat warnanya, aromanya. Awil baul, ataupun apa, air kencing juga terlihat warnanya dan juga aromanya. Awil dam, atau darah, itu kan kelihatan. Ini najis ainiyah, ya, yang nampak, yang terlihat. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Kullu najasatin jaffat wa dhahaba atharuha, yaitu setiap najis yang sudah mengering dan hilang bekasnya. Ya, berarti apa? Bekas najis itu kan warnanya yang enggak terlihat. Walam yabqa laha atharun min launin aurihin. Jadi sudah tidak kelihatan lagi bekas najisnya, seperti dari aroma ataupun dari apa? Dari warna. Wa dzalika mithlu baulin asaba thawban thumma jafa. Contohnya seperti najis yang mengenai pakaian. Kemudian pakaiannya apa? Najisnya kering sehingga tidak kelihatan. Walam yadhhar lahu atharun, jadi tidak terlihat bekas najisnya. Ini namanya najis hukmiyah, dihukumi najis, ya, karena memang diketahui ada najis yang menempel. Nah, berikutnya kemarin yang terakhir kita sampai pada pembahasan an-najasatul mughalladhah wal mukhaffafah wal mutawassithah. Najis juga secara kategorinya ada tiga. Ada najis berat, mughalladhah namanya, najasatul mughalladhah, najis berat. Yang kedua ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang ketiga ada najis mutawassithah, najis pertengahan. Jadi tidak berat, tidak terlalu ringan, tengah-tengah. Dan kemarin sampai pada pembahasan dua najis, ya, yaitu apa? An-najasatul mughalladhah, jenis najis berat seperti najasatul kalbi wal khinzir, najisnya dari anjing dan babi. Ini kategorinya apa? Najis mughalladhah. Jadi dari jenis najis mughalladhah seperti apa? Anjing dan babi. Dari mana sisi najis anjing dan babi itu mughalladhah atau berat? Dari sisi pendalilan atau dari sisi dalil yang disebut dalam dalil bahwasannya membersihkan najis mughalladhah itu dengan 7 kali cucian, tidak cukup 1. Annahu la yakfi ghusluha bil ma'il marrah, bahwasanya najis mughalladhah itu dia tidak cukup membersihkannya dengan sekali cucian, enggak cukup. Ya, kabaqin najasat, sebagaimana najis-najis yang lain 1 kali sudah cukup. Tapi najis mughalladhah itu tidak cukup sekali.
bal labudda min ghasliha sab'a marrat, bahkan harus dibersihkan dengan 7 kali pembersihan. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah itu sendiri. Kama marra fil hadis, sebagaimana disebut dalam hadis yang kita bahas, seperti Nabi mengatakan tentang najisnya air liur anjing. Kata Nabi, idza wuligha ina'i ahadikum, idza wuligha al-kalbu, atau idza wuligha fihi al-kalbu, atau tahuru ina'i ahadikum idza wuligha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahuna biturab, rawahu Muslim. Membersihkan bejana salah seorang di antara kalian yang terjilat atau dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, yaitu dengan membersihkannya sebanyak 7 kali. Membersihkannya sebanyak sab'a marratin, kata Nabi, 7 kali. Ulahuna biturab, ya. Salah satunya dengan tanah. Itu bisa di awal ataupun yang kedua atau ketiga, tapi tetap yang paling akhir dengan air tentunya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah najis anjing atau babi dibersihkan sampai 7 kali, menunjukkan beratnya najis itu, sehingga najis dari babi dan anjing ini dihukumi mughalladhah, berat. Buktinya mencucinya tidak cukup sekali, sampai 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah. Yang kedua, dan ini terakhir yang kita bahas, yang terakhir maksudnya, pertama sebelumnya, an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis ringan, kategori najis ringan. Apa contoh jenis dari kategori najis ringan? Hiya baulu as-sabi alladhi lam ya'kul illa laban wa lam yablugh sinna haulaini. Jenis najis ringan atau mukhaffafah yaitu air kencing dari as-sabi, anak laki-laki. Air kencing dari anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya atau ASI. Bayi anak kecil laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI. Walam yablugh sinhu haulaini, dan belum lewat 2 tahun. Dan belum lewat 2 tahun. Jadi kategorinya 2. Kategorinya 2 ya, atau 3 lah. Pertama, bayi anak laki-laki. Yang kedua, belum makan makanan kecuali hanya ASI. Yang ketiga apa? Belum lewat 2 tahun. Tapi ketentuannya 2. Belum makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa? Belum lewat 2 tahun. Ini khusus bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki maksudnya. Adapun jariyah tidak termasuk. Maksudnya air kencing dari anak perempuan tidak termasuk dalam kategori najis mukhaffafah. Apa dalilnya menunjukkan bahwa najis mukhaffafah atau air kencing bayi anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI itu najisnya ringan? Yaitu hadis dari Ummu Qais, bahwa Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, Ummu Qais binti Mihsan, ya, pernah atas bi ibni lahan saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Nabi SAW, bahwa Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha pernah menemui Nabi SAW membawa anak laki-lakinya atau bayi anak laki-laki beliau, yang anak laki-lakinya lam ya'kul at-ta'am, belum makan makanan, artinya hanya ASI dirinya. Ketika di hadapan Nabi memangkunya atau meminta untuk dipangku bayi itu, artinya Nabi memintanya, sehingga putra ataupun anak dari Ummu Qais binti Mihsan ketika dipangku di paha Nabi SAW, fabala ala thawbihi, kencing, ngompol. Ketika anak laki-laki Ummu Qais yang belum makan kecuali ASI tadi ngompol atau kencing di pakaian Nabi SAW, Nabi menyuruh sahabat fada'a bima'in, Nabi meminta mendatangkan air. Ketika air itu didatangkan, Nabi tidak menyiram pakaian yang terkena najis bayi laki-laki tadi. Fanadhahu, Nabi hanya memercikkan, artinya mencelup
tangannya di air tersebut dan memercikkan kepada bagian pakaian beliau yang terkena air kencing putranya apa? Ummu Qais. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencuci pakaiannya. Nah, dari perbuatan ini atas riwayat dari Ummu Qais menunjukkan bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI dan belum lewat 2 tahun itu apa? Kategorinya najis ringan. Buktinya, dalilnya bahwa Nabi hanya memercikkan air saja dan tidak menyiramnya atau mengucek atau menggosoknya atau dan sebagainya. Maka dalil ini menunjukkan bahwa apa? Najisnya ringan. Ingat, bayi atau air kencing bayi laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan tidak termasuk. Air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Maka jika bayi umur sebulan sudah disuapin pisang, kayak biasanya ibu-ibu di kampung, sebulan disuapin pisang, sudah nggak termasuk kategori. Kalau dia kencing ya dihukumi najis seperti najis yang lain. Dia tidak boleh cukup dibersihkan, harus dicuci. Nah, dan belum lewat 2 tahun. Ya, kalau paling banter ibu-ibu bertahan ngasih ASI bayi itu kan rata-rata paling cepat 6 bulan ya. Sudah lewat itu apa? Ngasih makan makanan gitu kan. Seperti itu. Bahkan di kampung-kampung baru sebulan dikasih makanan ya. Bahkan sehari kadang-kadang apa? Sudah dikerokin pisang. Nah, artinya kalau bertahan 2 tahun tidak dikasih ASI ya kalau mampu ya nggak masalah gitu kan. Karena memang batasan 2 tahun. Taib. Yang keenam, afwan. Yang ketiga maksud saya, yaitu najis mutawasithah, jenis najis yang najisnya kategorinya pertengahan, tidak berat, tidak terlalu ringan. Jenis najis yang ketiga apa? Najis mutawasithah, an-najasatul mutawasithah, najis yang pertengahan, tidak terkategori berat, tidak pula ringan. Apa bagian atau contoh dari najis ini? Wahia najasatu ghairul kalbi wal khinzir wa ghairu sabil ladzi lam ya'kul at-ta'am illa laban. Jenis najis yang ketiga ini, mutawassithah ini tentunya apa? Selain dari apa? Najis mughalladhah dan mukhaffafah. Nah, mughalladhah tadi apa? Jenis najis mughalladhah tadi apa? Anjing dan babi. Mukhaffafah air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Berarti selebihnya kategori apa? Mutawassithah, apa artinya pertengahan. Contohnya apa saja? Banyak. Air kencing bayi perempuan termasuk mutawassithah, air kencing orang dewasa itu mutawassithah. Ya. Contoh umpamanya air kencing orang dewasa, kisahnya seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi, masuk masjid langsung kencing di pojok masjid. Dan kebetulan di zaman Nabi lantai itu pasir kan. Datang seorang sahabat Badui, menunjukkan orang Arab Badui itu apa? Kurang etika memang dan kurang berpikir. Masuk ke tempat sholat masjid gitu, masjid di mana Nabi sahabat mendirikan sholat di situ. Dia masuk ke masjid, langsung apa? Cor nguyuh di pojokan masjid. Ketika melihat perbuatan ini, para sahabat geram, bahkan termasuk Umar yang lain hendak memukul orang itu. Dan Nabi ada di situ, Nabi ada di dalam masjid. Ya, Nabi ada dalam masjid, masya Allah. Ya. Ketika para sahabat hendak memukul Arab Badui tadi, Nabi mengatakan kepada sahabat, dahu, biarkan dia. Biarkan dia. Jadi kalau Nabi nggak melarang itu sudah jadi babak belur itu Arab Badui. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, dahu, biarkan dia sampai tuntas kencingnya. Nah, setelah selesai kencing, maka Nabi mengucapkan kepada para sahabat untuk apa? Menyiramnya dengan seember air. Subbu min athari bima'in min dalwin, kata Nabi. Siram ke bekas air kencingnya 1 ember air. Siram, sekali siram. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa air kencing orang dewasa dengan sekali siram, dalam artian sampai hilang aromanya, menunjukkan cukup dan menunjukkan kategori najisnya mutawassithah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Nabi tidak menyuruh siram 7 ember air, enggak. Nabi mengatakan hanya siram dengan 1 ember air, karena umumnya air kencing dewasa itu kan banyak, sehingga 1 ember air cukup.
ke bekas air kencingnya. Nah, dan masya Allah ada hikmah ya ketika itu para sahabat mulai lega, dan kalau seandainya tidak dilarang Nabi pasti amarahnya memuncak. Setelah itu maka sahabat Badui dipanggil oleh Nabi SAW, ya, inna hadhil masjid tuqamu lil ibadah, sesungguhnya masjid ini didirikan untuk ibadah, untuk sholat, bukan untuk buang hajat. Ya, maksudnya di dalam masjid, maksudnya bukan untuk buang hajat. Ya. Maka Nabi berterima kasih, sahabat Badui berterima kasih, dan akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamhum. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat tadi berterima kasih dan berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, tapi jangan rahmati mereka. Maksudnya mereka? Sahabat yang lain yang hendak memukul dia. Tapi ada hikmahnya ketika Nabi melarang sahabat untuk tidak boleh memukul sahabat Badui yang sedang kencing, karena kalau seorang yang sedang kencing diputus kencingnya karena dipukul atau ketakutan, maka ada dua mudarat. Mudarat pertama tentunya bagi orang yang kencing, apa itu? Kencing kalau tertahan artinya tidak tuntas, bahaya nggak bagi tubuh? Bahaya nggak? Kencing kalau nggak tuntas karena mungkin ketakutan langsung terbirit-birit, otomatis tertahan kan? Padahal harusnya dikeluarkan segera. Maka mudarat bagi kesehatan orang yang kencing. Makanya kebiasaan menahan kencing juga nggak bagus, ada mudaratnya. Yang kedua, mudarat yang kedua apa? Zahir. Kalau sahabat Badui tadi dipukul ketika kencing, otomatis lari nggak kira-kira? Lari nggak kira-kira? Orang mau dipukul lari nggak? Lari. Otomatis najisnya tidak satu tempat, kemana-mana. Ya gitu. Kalau sedang dipukul lari, sedang kencing dipukul pasti lari, dan otomatis air kencingnya akan kemana-mana dan akan lebih parah lagi kan, lebih repot lagi membersihkannya. Nah itu satu faedah ya, satu faedah. Termasuk momennya kalau jenengan punya bayi di rumah, momennya tiba-tiba ngoprok atau ngompol gitu kan, jangan diteriakan ketika dia ngocor, karena bahaya. Biarkan sampai tuntas, selesai baru apa? Baru dicuci. Itu juga hal yang perlu diperhatikan. Dan itu mengambil pelajaran dari kisah Nabi ketika membiarkan Arab Badui kencing dalam masjid. Itu faedahnya. Tapi yang menjadi syahid dalam pembahasan ini bahwa air kencing orang dewasa itu tidak kategori mughalladhah, tidak perlu mukhaffafah, tapi apa? Mutawassithah. Ya, mutawassithah. Dan yang lainnya ya, dan contoh-contoh yang lain. Atau najis yang lain seperti najis darah, najis kotoran hewan, itu sifatnya mutawassithah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang cara membersihkan najis mutawassithah itu sesuai kebutuhan. Artinya kalau satu kali cucian cukup maka cukup. Karena ketika membersihkan najis itu harus memperhatikan mana yang terkena najis, mana yang tidak. Termasuk gini ibu-ibu ya, terutama ketika mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil yang mungkin ngompol entah di pakaiannya atau di spray, maka ketika hendak mencuci pakaian atau spray yang terkena najis anak kecil selain bayi laki-laki tadi ya, atau sudah lewat dari 2 tahun dan sudah makan makanan gitu kan, maka ketika pakaian ataupun spray yang terkena najis jangan langsung digabungkan dengan yang tidak terkena najis. Ini juga cara membersihkan najis ya. Jangan sampai pakaian ataupun spray yang terkena najis digabungkan mencucinya dengan yang tidak ada najis. Itu kesalahfatalan dalam mencuci. Harusnya yang terkena najis dipisahkan di tempat khusus. Juga ketika membersihkan najis yang terkena pakaian terkena najis, maka perhatikan titik ataupun bagian yang memang terkena najis, itu yang harus disiram terlebih dahulu. Pokoknya spray ya, spray kan panjang, yang terkena hanya bagian pojok, maka jangan semuanya langsung disiram. Bagian yang terkena najis dulu ya, bisa mungkin dikhususkan. Nah, yang terkena najis itu yang disiram dulu, baru setelah itu setelah hilang najisnya baru
mencuci semuanya. Itu juga hal yang harus diperhatikan ibu-ibu ya. Harus diperhatikan. Terutama pakaian atau spray yang terkena najis, jangan mencucinya langsung digabungkan dengan yang tidak terkena najis. Karena khawatir bercampur dengan yang lain dan khawatir tidak maksimal. Itu yang menjadi permasalahan. Ya. Jadi harus dipisahkan pakaian ataupun kain-kain yang terkena najis dan dibersihkan yang ada bagian najis terlebih dahulu, baru yang lain. Ya. Baik. Itu juga cara membersihkan najis mutawassithah. Termasuk mughaladah sekalipun ya sebenarnya. Termasuk mughaladah sekalipun ya, itu harus dibersihkan bagian yang terkena najis saja dulu. Bahkan mukhaffafah saja tadi kan, ketika Nabi bajunya yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, kan Nabi hanya memercikan bagian yang mana? Yang terkena najis saja. Nabi hanya memercikan air ke bagian yang terkena najis saja, tidak ke yang lain. Sebenarnya cara seperti ini juga berlaku bagi najis mughaladhah dan juga mutawassithah. Cara membersihkan najis mughaladhah dan mutawassithah sama seperti mukhaffafah, di bagian yang terkena najis saja. Ya, kecuali setelahnya jenengan mau mencuci semuanya baru. Yang jelas membersihkan pertama kali najisnya bagian yang terkena najis saja. Sisi lainnya apa? Hemat air tentunya. Hemat air. Karena menghemat air juga bagian dari perintah kan, untuk tidak israf berlebihan. Taib. Di antara jenis najis mutawassithah seperti selain dari air kencing manusia dewasa, kotorannya, darah atau kotoran hewan, termasuk umpamanya najis madhi, wadi, itu bagian dari jenis najis mutawassithah. Masih ingat madhi? Apa itu madhi? Kan ada mani, ada wadi, ada madhi. Sekarang kita bahas tentang madhi dulu, madhi sama wadi. Apakah madhi sama wadi itu kategori najis mutawassithah atau mukhaffafah? Jawabannya mutawassithah. Karena yang mukhaffafah tadi hanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI, kan gitu. Maka selain itu termasuk apa? Mutawassithah, termasuk madhi. Apa itu madhi? Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan, cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, karena rangsangan syahwat, dan biasanya keluar ketika sebelum berhubungan biasanya. Orang bilang pelumas. Madhi itu madhi, dan dia berwarna bening dan lengket. Bening dan lengket. Ini harus dijelaskan biar mudeng. Itu najis, tapi mutawassithah dan harus dibersihkan. Bahkan jika madhi tersebut mengenai celana dalam, itu pun harus dibersihkan bagian celana dalamnya. Hati-hati ya, harus dibersihkan. Jika sampai mengenai celana dalam, harus dibersihkan dengan air di bagian yang terkenanya saja. Di bagian yang terkena, tidak perlu disiram semuanya. Karena tadi secara umum bahwa membersihkan najis itu di bagian yang terkena saja. Termasuk wadi. Wadi itu apa? Kalau madhi tadi cairan yang keluar dari kemaluan, dia teksturnya lengket dan lentur seperti ingus. Kalau wadi hampir sama, cuman warnanya berbeda. Kalau madhi itu warnanya bening, kalau wadi itu kecoklatan. Dan wadi itu keluar juga dari kemaluan disebabkan karena sakit atau karena kecapean. Biasanya orang kalau kecapean, di sebagian orang, enggak semua orang ya, di sebagian orang kadang-kadang kalau orang kecapean yang berlebihan atau karena sakit, biasanya cairan yang berwarna coklat yang teksturnya hampir sama seperti madhi itu keluar. Jadi tidak banyak sebenarnya, tidak banyak keluar. Bahkan keluarnya tidak terasa. Itu pun najis. Jenisnya mutawassithah dan harus dibersihkan. Nah, ini madhi dengan wadi. Sekarang mani. Nah, mani.
Kalau madhi wadi itu kan keluarnya tanpa terasa dan sedikit frekuensinya, sedikit yang keluar, artinya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak air kencing, dan juga tidak sebanyak mani. Kalau mani keluar itu karena rangsangan juga, dan karena jima, dan keluarnya dengan muncrat, dan juga dengan kenikmatan. Itu bedanya. Kalau madhi kan nggak terasa keluarnya. Madhi wadi tidak terasa keluarnya. Kalau mani keluarnya terasa karena hubungan atau karena mimpi basah, dan frekuensi airnya lebih banyak. Dan mani tentunya warnanya secara umum warna putih seperti susu. Kalau pada sebagian orang yang mungkin bermasalah karena mungkin sedang sakit, kadang-kadang lebih dari itu, agak keruh biasanya. Tapi mani yang normal atau mani yang sehat itu berwarna seperti air susu. Ini juga harus paham ini para suami. Nah, apakah mani itu najis seperti madhi dan wadi? Para ulama khilaf. Sebagian mereka mengatakan bahwa mani itu tidak najis, dan sebagian mengatakan najis. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mani itu tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali mendapati pakaian Nabi terkena mani karena berhubungan dengan beliau, jika mani itu kering, maksudnya mengering di bagian pakaian Nabi SAW, maka Aisyah hanya mengeriknya. Karena mani itu kalau mengering di bagian atau nempel di bagian pakaian ataupun celana, mengering itu warnanya putih dan bisa dikerik. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati air mani pada pakaian Nabi dan mengering, beliau hanya mengeriknya atau mengerik dan tidak membasuh dengan air, hanya mengerik saja. Dan pakaian itu juga dipakai untuk Nabi sholat. Setelah itu Nabi memakainya untuk sholat. Maka perbuatan Aisyah yang mendapati pada izar Nabi, pakaian Nabi yang terkena mani dan kering, beliau hanya mengeriknya, dan Rasulullah tahu itu, dan Rasul langsung memakainya untuk sholat dan tidak mencucinya atau menyuruh mencucinya, menunjukkan bahwa itu tidak najis. Tapi jika mani yang didapati pada pakaian Nabi masih basah, maka Aisyah mencucinya dengan air. Jika maninya masih basah pada pakaian dan beliau melihatnya, maka beliau mau mencucinya, masih basah. Nah, wallahu alam, dari pendapat itu menunjukkan bahwa jika itu kering maka tidak najis katanya, dan jika itu basah maka najis. Tapi yang jelas pendapat ini dibantah oleh para ulama bahwa mani secara umum dikategorikan najis, tapi tidak berat, tidak pula ringan, mutawasitah. Cuman praktek dari istri beliau, istri Rasulullah SAW, itu terutama Aisyah, jika mani yang ia dapati dari pakaian Nabi kering, cara mencucinya hanya cukup mengeriknya saja. Cara mencucinya hanya mengeriknya saja. Ai nafruquhu, kata Aisyah. Aku hanya mengeriknya. Farq itu mengerik. Sedangkan jika maninya masih basah, beliau Aisyah mencuci dengan air. Wallahu alam, yang jelas keduanya menunjukkan bentuk cara mencuci, walaupun berbeda tadi kan. Walaupun berbeda. Intinya kalaupun najis maka jenisnya najis mutawasitah yang tetap harus dibersihkan. Tapi cara mencucinya berbeda kalau najis itu kalau mani itu kering, dan Nabi hanya Aisyah hanya mengeriknya kalau kering, kalau basah hanya dengan mencucinya. Nah, itu tentang mani ya. Adapun madhi tadi itu najis yang juga harus dibersihkan, dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan tentang madhi, kadangkala madhi itu pada sebagian orang itu frekuensinya lebih. Dan itu masih kategori normal ya, madhi. Orang yang sering keluar madhi itu kategori normal. Secara syahwat dia normal. Bahkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an. Ini Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku ini laki-laki yang sering keluar madhi.
Ini Ali bin Abi Thalib. Aku adalah orang yang sering keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Maka aku malu untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Kenapa malu? Mertuanya. Kan pamannya dan mertuanya kan. Karena Ali kan keponakan Rasulullah. Dan juga mertua beliau karena istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu untuk bertanya hal ini kepada Rasulullah SAW. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Aku pun menyuruh Miqdad bin Aswad untuk menanyakan tentang perihalku kepada Rasulullah SAW. Nah, faqala, setelah mendapat jawaban dari Rasulullah tentang pertanyaan beliau melalui Miqdad ibn al-Aswad, kata Nabi, maqala fihi al-wudu, an yaghsila dzakarahu wa yatawadda. Jadi cukup orang yang terkena madhi dan madhi, nah madi dan madhi cukup membersihkan bagian kemaluan yang terkena madhi dan wudu, sudah cukup. Tapi kalau mani tidak, sebenarnya mengatakan bahwa mani termasuk najis berat, tapi saya katakan tidak, najis mutawasithah mani, ya. Dan konsekuensi orang yang keluar air maninya entah karena mimpi basah ataupun karena hubungan, maka apa? Harus mandi. Dan sebelum mandi dia membersihkan kemaluan dari apa? Dari mani-mani atau sisa-sisa air mani, harus dibersihkan. Nah, tidaklah sisa-sisa air mani yang melekat pada kemaluan menunjukkan itu harus dibersihkan karena najis. Karena najisnya. Dan mandi setelahnya. Berwudu baru mandi, wajib. Itu tentang mani ya, tentang mani. Maka berbeda tentunya. Walaupun wallahu alam jenis najisnya kategori sama. Artinya mani, madhi sama mani, madhi, wadi itu kategori jenis sama, mutawasithah. Cuman cara membersihkan berbeda-beda. Kalau mani dan wadhi cukup membersihkannya dan wudu gitu kan, salat. Tapi kalau mani tidak cukup membersihkannya ya, berwudu ya, dan mandi wajib baru salat. Ada sedikit perbedaan gitu kan. Tapi jenis najis sama, mutawassithah. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Jenis najis apa? Mutawassithah. Itu pertengahan, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Meskipun tadi saya katakan Ibnu Taimiyah tetap berpendapat tidak najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya khilaf di antara para ulama. Dan ini tiga jenis najis ya. Dan termasuk cara membersihkan saya jelas secara umum. Berikutnya kita akan membahas tentang tathhiru juludil maitah ghairul kalbi wal khinzir. Cara membersihkan kulit bangkai hewan selain anjing dan babi. Dan tadi kita sebutkan bahwa bangkai itu kategorinya apa? Najis kan? Bangkai kategori najis. Meskipun hewannya hewan halal dimakan. Dan kategori hewan yang dihukumi najis karena mati bi ghairi dzakatin. Matinya tanpa disembelih syar'i. Jadi ada kambing, sapi umpamanya, matinya bukan karena disembelih syar'i, maka dihukumi najis. Dan dihukumi bangkai dan najis. Seperti contoh gimana? Umpamanya kambing, sapi mati sakit, kan tidak sempat disembelih, maka dia bangkai dan najis, dan haram untuk memakai bangkai kan. Atau disembelih tapi dengan tidak cara syar'i, maka meskipun bahasanya disembelih tapi tidak dengan cara syar'i, maka dihukumi bangkai. Contoh bagaimana? Contoh umpamanya ada orang nyembelih kambing hanya ditusuk bagian leher sini umpamanya, pakai dengan besi umpamanya. Ya. Maka itu apa? Meskipun dia menamakan disembelih tapi tidak syar'i, karena yang menyembelih syar'i itu bukan seperti itu. Menyembelih syar'i apa? Dengan memutus tiga saluran.
saluran pernapasan, saluran makanan dan minum gitu kan, 3. Maka 3 salurannya harus diputus, dan itu menyembelih syar'i dan membaca bismillah sebelum mengeksekusi. Paham? Jadi menyembelih syar'i itu apa? Sebelumnya membaca bismillah. Yang kedua ketika menyembelih memutus 3 saluran ini, memutus, bukan hanya kena sedikit ya. Kalau mengena sedikit tidak putus tidak termasuk. Jadi harus putus 3 saluran ini, harus putus. Ingat, 3 saluran, bukan lehernya ya. Dan tidak boleh memutus leher sebelum dipastikan mati. Karena sebagian tukang jalan kadang-kadang nggak sabar. Betul, dia telah memutus 3 saluran. Tapi jika hewan itu belum mati, jangan diputus bagian tubuhnya. Entah kakinya, entah kepalanya biasanya kan. Jika diputus bagian tubuhnya sebelum dipastikan hewan itu mati, meskipun disembelih dengan secara syar'i, maka dihukumi bangkai. Hati-hati itu. Hati-hati. Makanya bagi para tukang jagal biasanya nggak sholat biasanya. Rata-rata. Apalagi kalau lihat tukang sembelih ayam di pasar tuh ngeri. Wur lempar semua. Allahu Akbar. Jadi mati tanpa disembelih syar'i. Jadi kalau disembelihnya tidak syar'i berarti bangkai. Kalau syar'i maka tidak dihukumi bangkai. Nah gitu. Paham ya? Tip. Jadi ada hewan yang yang bangkainya, maksudnya hewan yang asalnya halal dimakan. Kan kayak kambing, sapi kan halal dimakan secara hukum asal. Tapi ketika mati karena jadi bangkai, ya. Sebenarnya mengatakan bahwa jika itu mati bangkai maka tidak boleh dimanfaatkan apapun. Sebenarnya mengatakan boleh, tapi dengan cara khusus. Kan secara umum bahwa apapun dari bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Dan itu pendapat yang diambil para ulama. Tapi sebenarnya mengatakan boleh selama hewan itu asalnya halal dimakan. Berarti apa? Seperti kambing, sapi, kerbau, rusa. Nah kalau babi nggak termasuk kan? Babi, anjing nggak termasuk. Paham? Anjing, babi meskipun disembelih syar'i halal apa haram? Anjing, babi disembelih syar'i halal apa haram? Tetap haram. Kenapa? Karena hukum asalnya haram. Termasuk bolehkah memanfaatkan kulit babi yang telah mati? Boleh? Tetap haram hukumnya, nggak boleh. Nah, sebagian mengkiaskan bahwa bagaimana jika hewan yang asalnya halal dimakan, tapi dia telah keburu jadi bangkai, maka pendapat para ulama mengatakan bahwa tidak boleh apapun karena dihukumi bangkai, pada maka tidak boleh dimanfaatkan. Tapi sebagian boleh, itu pun hanya kulitnya, dengan cara khusus tentunya. Dengan cara apa khusus? Dengan istilah apa? Ad-dibagh. Dengan nama membersihkan kulit bangkai hewan yang halal dimakan dengan cara dibagh. Dibagh itu bahasa kita disamak. Bagaimana cara mendibagh hewan, kulit hewan dari bangkai? Yaitu apa? Nasa'a rutubatil jildi allati yufsidu ibqa'uha. Dibagh atau kulit hewan disamak itu caranya apa? Dengan menghilangkan bagian yang basah pada kulit hewan. Apa maksudnya? Lemak. Hewan itu kan kalau kita kuliti hewan ya, kan ketika dikuliti kan pasti ada yang terbawa atau bahasanya katut pada kulit hewan. Apa biasanya? Lemak kan gitu. Kan gitu. Apalagi sebagian orang yang mungkin kurang lihai dalam menguliti hewan, kadang-kadang kan jangan ke lemak, daging aja ke bawah biasanya nempel. Kadang daging tipis karena ada yang nempel. Nah, bagian yang basah-basah pada kulit hewan harus dihilangkan. Dan itu ada proses cara menghilangkannya. Sebagian mengatakan dengan dijemur terlebih dahulu. Dijemur. Diterik matahari. Sehingga bagian yang basah dari kulit itu apa? Meleleh biasanya. Atau bagian kulit yang asli mengering sehingga mudah untuk dihilangkan. Rutubatul jildi, ya bagian basah dihilangkan. Karena bagian yang basah itulah yang mengakibatkan kulit itu rusak.
Jika tetap ada, kulit itu rusak. Maka cara memanfaatkan atau mengambil kulit asli hewan supaya tetap awet dengan dihilangkan bagian yang basahnya, seperti apa, daging yang menempel ataupun lemak-lemak gitu kan. Ya. Entah dengan cara dijemur atau sebagian mungkin dengan cara dibakar biasanya. Kalau mungkin di era sekarang mungkin sebagian dengan oven biasanya, mungkin oven sehingga memanaskan, meleleh gitu ya. Baru dikerik. Ya. Kemudian dicuci lagi. Sampai betul-betul hilang bagian yang basah pada kulit dan tersisa kulit yang asli. Dan kulit asli itu kan kering. Nah, ketika sudah kering maka dibersihkan yang tersisa-sisa sampai betul-betul bersih, baru dijemur kembali atau dikeringkan kembali sampai betul-betul tinggal kulit asli yang ada. Maka kulit tersebut barulah boleh dimanfaatkan untuk bejana atau untuk girbah dan yang semisalnya, karena telah suci. Dan itu cara mencucikannya. Cara mensucikan apa? Kulit bangkai hewan yang halal dimakan pada aslinya. Berarti jika memanfaatkan kulit yang masih ada lemaknya dikategorikan najis? Jawabannya iya. Jika memanfaatkan kulit yang masih ada lemaknya itu dihukumi najis dan tidak boleh dimanfaatkan, entah untuk minuman atau sebagainya, tidak boleh. Harus dengan dihilangkan bagian yang basah tadi, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dari Imam Muslim, idza dzubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit telah disamak maka telah suci, telah bersih. Berarti boleh untuk tempat air minum, boleh untuk menulis mushaf Al-Quran di zaman dulu kan gitu. Orang-orang di zaman dulu kan menulis mushaf melalui di atas kulit-kulit yang sudah disamak. Karena apa? Tidak najis. Atau untuk menulis ilmu, atau untuk sajadah, bisa jadi bisa. Orang dulu kan memanfaatkan kulit untuk berbagai hal ya. Orang dulu memanfaatkan kulit hewan itu untuk berbagai manfaat, untuk bejana, untuk girbah. Bahkan saya pernah melihat bahwa ada jenis-jenis tersendiri ketika kulit itu dikeringkan. Nama-namanya maksudnya, saya agak lupa namanya, itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama ya. Sebentar coba saya lihat hadisnya. Bukan hadis, ini perkataan para ulama sebenarnya. Penamaan jenis kulit untuk barang tertentu itu beda-beda. Sebentar, semoga masih ada. Para jamaah kayak nggak ketemu. Jadi ada penamaan khusus orang-orang dahulu. Jika kulit yang sudah disamak dijadikan ini namanya ini, dijadikan ini namanya ini, itu beda-beda sesuai dengan manfaat yang digunakan. Ya, kalau digunakan untuk alas kaki namanya khuf gitu kan, itu beda-beda. Mungkin lain kali kalau ketemu. Saya pernah nyimpan, lupa di mana. Tapi yang jelas kulit atau bangkai dari hewan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan dengan cara disamak atau didibagh, yaitu menghilangkan bagian yang lembab atau basah pada kulit tersebut, dan yang tersisa hanya apa? Kulit asli. Kulit asli baru boleh dimanfaatkan dan suci. Karena Nabi mengatakan idza dzubiqal ihabu faqad tahura. Jika kulit hewan sudah dikeringkan, dalam artian dihilangkan lama-lamanya, maka faqad tahura, dia telah suci, dihukumi suci. Berarti boleh dimanfaatkan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang
yang kategorinya ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan karena ringannya. Ada beberapa hal yang hakikatnya najis tapi dimaafkan karena ringannya. Contoh, yang pertama, rasyasul bauli al-basit alladzi la yudrikuhu tarfu al-mu'tadil idza asaba thawbi awil badan sawa'an kanat najasatu mughalladha am mukhaffafa am mutawassithah. Yang pertama kategori najis tapi ma'fu. Ma'fu itu apa artinya bahasa kita? Dimaafkan. Kategori dimaafkan lah intinya gitu bahasa kita. Ma'fu itu dimaafkan. Berarti tidak berdosa jika dibiarkan maksudnya. Apa saja? Yang pertama, rasyasul baul, percikan air kencing. Percikan air kencing. Umumnya orang kencing kan kadang-kadang kalau di tempatnya keras, kadang-kadang ada percikan kan kawan. Sampai pun di toilet kan, kadang-kadang ada. Sampai pun jongkok kadang-kadang ada. Apalagi umumnya maaf antara toilet itu antara keramik itu nggak rata. Kadang-kadang itu yang bikin mercik. Ya kan? Atau karena maaf derasnya air kencing. Itu kadang-kadang bisa ada percikan. Nah, jika ada percikan air kencing yang sifatnya ringan, tahu ringan itu kan apa? Ringan itu ya nggak kelihatan, sedikit sekali gitu. Maka percikan air kencing itu kategorinya ma'fu. Jika mengenai pakaian ataupun mungkin celana bagian bawah kan, mungkin nggak sempat dinaikkan, karena merasa mungkin karena insya Allah agak jauh maunya. Tapi ternyata ada masalah yang terpercik, yang mercik, dan dia mungkin melihat kelihatan, tapi ringan. Para ulama mengatakan ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Meskipun jika dia mengetahuinya, maka minimal diusap dengan tangan yang basah ke bagian tersebut. Itu ma'fu. Rasyasul baul, percikan air kencing. Sama halnya ini kategorinya ini nggak harus air kencing ya, najis umum lah, najis secara umum. Kan bisa jadi darah juga bisa jadi kan, darah juga bisa jadi dan sebagainya. Dan ini tiga kategori, entah itu dari najis mughalladhah atau mukhaffafah ataupun mutawassithah, sama. Jika itu ringan percikannya maka ma'fu, dimaafkan. Yang kedua, al-yasiru minad dam wal qayh wa damul baraghis wa na'imidz dzubab ay najasatuhu ma lam yakun dzalika bi fi'lil insan wa ta'amudihi. Yang ketiga, sesuatu yang ringan dari darah, nanah, ya sesuatu yang ringan, maksudnya terkena ringan bagian dari darah, nanah, wa na'imudz dzubab ataupun apa ya, kotoran lalat. Apalagi lalat kan umumnya lalat kemana hinggap? Lalat umumnya hinggap kemana? Tempat-tempat kotor kan, najis secara umum biasanya. Jika Anda pakaianmu ataupun kulitmu dihinggapi lalat, yang mungkin secara umum lalat itu kan hinggap di tempat-tempat najis. Apakah pakaian atau tangan ataupun bagian tubuh yang dihinggapi lalat itu harus dibersihkan? Jawabannya tidak. Kategorinya ma'fu, ringan. Kategori apa? Ma'fu. Atau terkena darah dikit, ma'fu, maunya dikit, begini sudah hilang. Maka ma'fu, tidak perlu dibersihkan seperti najis umumnya, tidak perlu. Atau nanah, mamanya jenengan ada nanah sedikit, cuk keluar kan, kecil, maka apa? Ma'fu. Tapi kalau banyak, enggak. Ya, mamanya kayak apa namanya? Udunen, apa? Bisul. Ini kan banyak biasanya. Maka itu kategorinya tidak ma'fu karena banyak. Ya, nanah dari bisul kan biasanya banyak frekuensinya. Maka itu tidak ma'fu, harus dibersihkan. Ya, atau orang yang tetanus semuanya kan sampai bisa keluar nanah banyak, itu tidak ma'fu, harus dihilangkan. Tapi kalau kecil sedikit, maka apa? Itu ma'fu, dimaafkan, tidak masalah. Atau tadi apa? Kotoran lalat sebagainya, maka itu tidak masalah. Karena secara umum itu di luar perbuatan kita. Iya kan? Secara umum itu di luar perbuatan kayak lalat hinggap itu kan di luar perbuatan kita. Atau mungkin terpecik ataupun ada keluar sedikit kena berdarah, maka tidak masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, damun wa qayhun wal juruh walau kana kathiran
syaritatun an yakuna minal insani nafsihi wa an la yakuna bi fi'lihi wa ta'ammudihi wa an la yujawizu mahallahul mu'tad wusuli ilaihi. Yang ketiga, kategori nanah darah yang keluar dari apa? Dari luka dan banyak jumlahnya. Ini termasuk ma'fu tapi dengan syarat. Kalau tadi kan yang kedua kan ringan kan. Yang ketiga, darah nanah yang keluar dari luka tubuh meskipun jumlahnya banyak, ini ma'fu tapi dengan syarat. An yakuna minal insani nafsih, nanah dan darah itu darahnya sendiri, bukan darah orang lain. Paham? Momennya karena luka ya, luka keluar darah, besoknya keluar nanah juga yang tidak sedikit, bahkan mungkin terlihat banyak. Maka apakah ini ma'fu? Iya, dengan syarat. Syarat pertama apa? Itu darah dan nanahnya sendiri, dari tubuhnya sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, wa an la yakuna bi fi'li wa ta'amudi, itu karena bukan perbuatan sendiri dengan sengaja. Ya, luka karena nggak sengaja, mungkin karena apa sebagainya. Bukan melukai sendiri seperti orang-orang Syiah kan, di acara-acara kan, itu melukai sendiri, itu sengaja, maka tidak boleh dan hukum najis. Dan juga wa an la yujawizu mahallahul mu'tad, darah yang keluar tidak keluar kecuali di tempat yang memang apa? Ada lukanya. Dan tidak sampai kemana-mana. Artinya makanya kalau lukanya di tangan sini, maka hanya sekitar tangan saja. Maka secara umum tidak najis. Kalau memang bisa dibersihkan, tapi tidak najis. Tapi tadi punya sendiri. Atau juga karena peperangan gitu kan. Sebagian pernah riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah ketika dalam peperangan beliau terkena tombak, bukan tombak, apa namanya? Anak panah di bagian punggungnya dan tentunya bercucuran darah. Tapi darah sendiri kan, dan bukan perbuatan sendiri, perbuatan musuh. Maka ketika itu Umar menyuruh para sahabat untuk mencabutnya ketika dia sholat. Maka Umar akhirnya sholat dan menyuruh para sahabat untuk mencabut ketika sholat. Nah, tidaklah perbuatan Umar yang melakukan demikian ketika darahnya keluar bercucuran dan banyak gitu kan, menunjukkan tidak najis karena darahnya sendiri. Karena darahnya sendiri dan bukan perbuatan sendiri. Maka ini kategori ma'fu. Ya. Darah sendiri kan ya, darah sendiri, bukan darah orang lain. Yang keempat, rausud dawab alladhi yusibul hububa athna'a dirasatiha. Wa rausul an'am alladhi yusibul labana athna'a al-halb. Ma lam yakthur fayughayyirul laban. Yang keempat adalah kotoran hewan ternak yang mengenai umpamanya apa? Hubub, tepung. Ada kotoran hewan ternak mungkin terpercikkan ataupun ada terlempar kotoran hewan mengenai tepung atau mengenai hal-hal yang suci umpamanya. Athna adirasati, ketika dia mungkin ngapain hewannya kan biasa, namanya hewan biasa kan, terutama bagi para peternak itu kan seperti itu. Atau kotoran mengenai air susu, umpamanya kayak susu kambing, susu sapi ketika diperas, ya kan, diperah gitu kan, kadang-kadang kan berontak. Dan contoh sapi ketika diperah kan berdiri, dan biasanya sapi ketika berdiri diperah itu kan ekornya kan biasanya gerak-gerak kan, dan otomatis kalau ekornya itu kan ketika depak kan pasti mengenai kotoran-kotoran dia sendiri, kakinya juga kadang-kadang kan, ya kan itu. Maka ketika air susunya diperah, umpamanya tiba-tiba ekornya bergerak dan itu ada najisnya masuk ke air susu yang ia perah, jika itu ringan maka tidak masalah, dengan catatan tidak merubah warna susu. Berarti kalau merubah banyak apa sedikit? Nyemplung momennya tiba-tiba habis diperah, digeser dikit ke belakang, tiba-tiba nelek keluar kan, besar, nyemplung. Itu merubah, maka tidak termasuk ma'fu ini. Karena banyak, kan? Ini tidak ma'fu. Apalagi sampai berubah warnanya putih, jadi jadi kehitam-hitaman karena letong sapi umpamanya. Maka ini jadi Jadi najis dan tidak boleh. Tapi kalau sedikit
tidak merubah warna atau pula aroma, maka dia dihukumi halal dan tidak najis. Tapi kalau seandainya ini kan kadang-kadang dan seringkali bukan kadang-kala, hewan itu kan kalau duduk itu kan pasti bokongnya ataupun kulitnya nempel ke najis, kotorannya sendiri kan, dan lama-lama mengering kan. Nah, bisa jadi ketika dia memeras air susu, bagian yang mengering di tubuhnya itu merupul bahasanya merupul itu, beterbangan mengenai di atas susu. Kalau bisa dihilangkan maka dihilangkan, tapi kalau sudah tenggelam itu ringan maka tidak masalah. Tapi biasanya umumnya para pemerah susu yang paham, dia sebelum dimasuk ke tempat khusus dia disaring lagi biasanya, sehingga kotoran-kotoran ataupun endapan-endapan yang memang tidak bagus akan tersaring, sehingga yang disaring betul-betul murni itu susu. Itu yang paham ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang yang nggak mau peduli kan itu tetap dijual juga kan. Nah, tapi ini kalau ringan tidak masalah. Kalau ringan tidak masalah, bahkan tidak merubah aroma ataupun warna dari susu tersebut. Yang kelima, kategori ma'fu yang dimaafkan dari jenis najis, warawthus samak fil ma'i ma lam yataghayyar, kotoran ikan pada air, terutama air yang tergenang ya. Bak mandi biasanya kan orang kadang-kadang bak mandinya dikai iwak kan, iwak cupang, iwak opo, iwak yang kecil-kecil biasanya kan istilahnya ikan kecil biasanya. Nah, kan kotoran itu kan secara umum najis, meskipun bangkai ikan tidak najis, tapi sudah orang mengatakan kotorannya najis. Wallahu alam. Maka kotoran hewan, kotoran ikan yang bercampur pada tempat yang dimana ikan itu berdiam diri, dan umumnya tempat yang tergenang ya, kalau mengalir maka tidak dipermasalahkan, karena air yang mengalir meskipun ada najis maka tidak dihukumi najis. Seperti air sungai itu tidak najis karena mengalir, air laut. Tapi kalau airnya tergenang, apalagi kurang dari 2 kulah gitu kan, maka kotoran ikan di sini jika tidak sampai merubah warna air asli maka tidak najis, dan tidak merubah rasa air ya, maka tidak najis. Meskipun tadi saya katakan bahwa sebagian orang mengatakan bangkai ikan itu tidak najis, termasuk kotorannya, wallahu alam. Umumnya kotoran ikan bandeng, kenapa orang? Kotoran ikan bandeng, ikan gereh, kadang-kadang pahit-pahit apakah najis? Sebenarnya mengatakan tidak najis, karena bangkainya saja dihukumi tidak najis, apalagi kotorannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya seperti contoh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan banyak sekali kotoran burung kan, kotoran burung ya, yang sifatnya di tempat tertentu. Maka sebagian orang di sana kalau kotoran itu hanya sedikit maka tidak masalah. Atau tadi kotoran burung merpati sebagainya yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya. Karena masya Allah di Timur Tengah itu burung-burung itu di tempat-tempat masjid-masjid umumnya tidak diusir, apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak boleh, karena masalah hukum tidak boleh. Jenengan ketika di sana meskipun tidak sedang umroh nggak boleh ada burung, nggak boleh, terlarang. Apalagi sedang umroh, terlarang. Tidak sedang umroh pun tidak boleh. Makanya masya Allah burung-burung sana itu surganya. Mekah Madinah itu surganya burung. Kadang-kadang ikut tawaf itu, burung-burung walet itu tawaf itu biasanya, berbagai jenis. Karena masya Allah syariat menjadikan orang yang berada di tanah haram tidak boleh mengusir hewan-hewan. Berburu apalagi, mengusir aja nggak boleh. Mengusir kan mengusir nggak boleh, apalagi berburu nggak boleh. Sampai hewan itu keluar dari tanah haram, baru boleh diburu. Sampai keluar dari tanah haram, terbang ya, main burung di tanah haram nggak boleh diburu, nggak boleh diusir. Tapi ketika burung itu terbang keluar tanah haram, baru boleh ngincar burung sampai keluar tanah haram, tembak boleh. Tapi selama tanah haram nggak boleh.
Itu peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya burung sana jina-jina itu biasa ketemu manusia. Ya. Kemudian yang keenam, ma yusibu thawbal jazar minad dami ma lam yakthur. Darah yang mengenai para penjagal. Para tukang jagal kan tiap hari bersentuhan dengan darah kan, atau karena menyembelih. Sehingga jika darah dari sembelihan yang ia sembelih nyiprat ke bagian pakaiannya ataupun badannya, jika itu ringan, maka dimaafkan. Karena yang para tukang jagal khusus biasanya pakai pakaian khusus biasanya. Sehingga ketika dia melepas, dia tidak, pakaian aslinya tidak terkena najis. Itu yang pandai ya. Termasuk orang yang menyembelih dengan ilmu, kadang-kadang cipratan darah yang mengucur itu tidak sampai ke atas, hanya ke bawah. Makanya ada trik ketika orang nyembelih, kenapa dari atas ke bawah? Di antara hikmahnya karena supaya darah yang ngocor dari hewan itu ke bawah, tidak ke atas. Tapi kalau biasanya kadang ke atas juga muncrat. Bahkan sebagian orang kadang-kadang saya pernah lihat, mungkin kayak amatir baru nyembelih, mukanya kena darah semua. Maka jelas itu tidak maafu karena banyak, harus dibersihkan. Bahkan jika harus mandi maka mandi kan itu. Yang ketujuh, ad-damul ladzi 'alal lahm, darah yang menempel pada daging. Kan darah yang ngocor ketika disembelih itu kan haram hukumnya. Haram hukumnya. Meskipun hewan itu halal. Entah itu sapi, kambing, rusa, dan sebagainya nggak boleh. Meskipun sebagian orang-orang jahil kadang-kadang ditampung, dibekukan, dijual di pasar. Mirip ati gitu. Namanya marus orang bilang ya. Hah? Ningkane apa jenenge? Dideh apa? Dedeh. Dideh. Saren udah beda. Tapi kan sama kan, itu darah yang dibekukan, tetap apapun jenenge, apapun namanya, jika itu dari darah yang mengocor dari hewan ketika disembelih, haram hukumnya meskipun dilabeli macam-macam. Paham? Apapun namanya, selama itu dari darah yang dikocor dari hewan ketika disembelih, haram hukumnya dimakan. Dicicipi aja nggak boleh. Nah, kadang-kadang ada darah yang sisa di daging, biasanya di sela-sela tulang ya. Tulang iga biasanya kadang-kadang ketika dicuci sudah betul-betul bersih, tapi ternyata ketika dimasak ada yang sedikit menggumpal, maka jika kecil maka tidak masalah, dimaafkan. Tapi kalau banyak nggak boleh. Yang dikecualikan kan darah yang halal itu al-kabid wat tihal, hati dengan limpa, itu kan aslinya darah. Cuman itu bawaan dari penciptaannya. Hati itu kan aslinya dari darah yang beku, tapi itu bawaan dari penciptaannya gitu kan. Allah yang menciptakan melalui seperti itu. Maka itu halal. Dan dia bukan darah yang mengalir kan. Darah yang sudah membeku dari penciptaannya, Allah menciptakannya. Tihal, tahu tihal? Karena kalau kabid itu hati, kalau tihal itu orang bilang paru ataupun limpa. Ini kan dari darah juga asal penciptaan itu. Maka ini tidak masalah, ini yang dikecualikan. Tapi jika ada darah yang menempel dari sela-sela tulang sebagainya, maka itu tidak masalah jika ringan. Tapi jika banyak maka tidak boleh, harus dibersihkan. Makanya orang-orang yang ibu-ibu yang mau masak daging ataupun ayam harus dibersihkan betul-betul sisa-sisa darah yang ada di sela-sela tulang itu. Yang ke-8, famu tifli al-mutanajjis bil qai'i idza akhadha thadi ummah. Mulut anak kecil yang mungkin terkena najis karena muntah itu najis. Idza akhadha thadi ummi, jika mungkin ketika dia muntah langsung mimi uminya, nenen, mengenai susu ibunya, maka jika itu
sedikit maka ma'fu. Jika banyak maka dibersihkan dulu, baru ia memberikan apa ASI kepada anaknya. Yang kesembilan, ma yusibul insanu min tinis syari'. Apa yang terkena pada pakaian ataupun tubuh seseorang ketika berjalan, dia terkena kotoran yang ada di jalanan, kena percik tanah ataupun air yang tergenang di jalan, ya, mengenai apa namanya pakaiannya atau mengenai tubuhnya, maka tidak masalah, ma'fu. Jika itu apa ringan, ma'fu, dimaafkan. Tapi jika banyak ya harus dibersihkan. Paham ya? Jika itu banyak maka harus dibersihkan. Apalagi di musim penghujan, kadang-kadang yang pakai motor kan, kadang-kadang dia sudah hati-hati atau hujan telah reda tapi sisa genangan air di jalan masih banyak, tiba-tiba mobil lewat set mengenai pakaiannya apa. Jika itu ringan atau mungkin dia melihat itu di jalan maka tidak masalah. Bang sebenarnya mengatakan banyak pun tidak masalah, karena ketika jatuh ke bumi secara umum dan itu bukan tempat najis maka ma'fu. Dan umumnya dijalankan bukan tempat najis ya, kecuali jalan itu atau genangan air itu ada bangkai tikus biasanya, karena banyak zaman sekarang orang-orang buang bangkai tikus di mana? Di jalan kan gitu. Ustaz, apakah boleh buang bangkai tikus di jalan secara syar'i? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Buang bangkai tikus di jalan secara syar'i boleh nggak? Kita bicara syar'i, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Ini kan nggak boleh. Karena bangkai harus dihilangkan dari lalu lalang orang. Tapi kan lama-lama kan kelindes nanti kering. Secara hukum tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Meskipun lama-lama ngeri tidak boleh. Karena meskipun mengering, kadang-kadang kena hujan, genangan air terciprat itu najis. Meskipun secara umum dihukumi tidak masalah, tapi hukum asal yang membuang bangkai di jalan tidak boleh. Kecuali bangkai cecak nggak masalah, karena tidak seperti bangkai tikus. Ya, cecak jangankan ya, di pinggir aja mengering langsung nggak kelihatan. Nah, wallah alam. Ini tidak boleh. Karena itu bagian dari apa? Merintangi jalan. Jadi kan kalau di jalan ada tikus, mau nggak ngelindes? Ya, saya tanya kepada jenengan, di jalan ada tikus, kendaraan jenengan mau nggak ngelindes itu tikus? Jawab dengan jujur. Nggak mau kan? Nggak mau. Dan saya kira yang melempar itu tikus, kalaupun dia mendapati, saya kira nggak mau juga. Wallahi, orang-orang yang sering melempar tikus ke jalan, bangkai itu kan, saya kira kalau dia berkendaraan dia juga nggak mau melindas itu tikus. Dan itu fitrah, fitrah bahwa manusia itu tidak suka dengan najis, ya kan? Fitrah. Maka hukum asal tidak boleh, terlarang membuang bangkai di jalanan. Yang ke-10, al-maitatul lati la nafasalaha sa'ilatun ay la damalaha min nafsiha idza waqa'at fi ma'in kadzubabi wan nahli wan namli syaritatun an taqa'a bi nafsiha wa lam taghayyar al-ma'i'u alladhi waqa'at fihi. Yang ke-10, bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir pada dirinya. Bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir pada dirinya, jika terkena atau jatuh kepada sesuatu yang cair, air dan sebagainya, air ember mamanya dan sebagainya, ya, ada apa? Bangkai cecak, kan cecak ada darahnya nggak? Darah ngalir nggak cecak? Hah? Cecak ada darah ngalir nggak? Nggak ada. Apalagi tawon, apalagi yang hewan yang tidak ada darah yang mengalir, serangga, jenis serangga nggak ada kan? Kalau kayak kambing jelas sembelih ngucur darah yang banyak gitu kan. Tapi hewan-hewan yang kering yang tidak ada darah mengalir seperti cecak, apalagi tokek, ada nggak tokek? Pernah?
Nggak ada darah mengalir saya kira. Ada darah tapi nggak mengalir, ada darah tapi tidak mengalir. Pakai kalau dibunuh kan ada darahnya tapi nggak ngalir. Apalagi? Biasanya hewan-hewan kecil memang, hewan-hewan kecil. Hah? Lalat, nyamuk, belalang apalagi belalang halal. Apalagi? Laron. Apa? Bunglon, ya. Bunglon ada nggak darah mengalir? Kayaknya nggak ada ya. Bunglon ya. Tahu bunglon kan? Bunglon mirip iguana. Kalau iguana kan lebih besar, bunglon lebih kecil. Iguana kecil. Apalagi? Pokoknya yang hewan yang tidak ada darah mengalir padanya. Jika bangkainya kejatuhan ke air, ya, entah air di ember umpamanya, para mengatakan dimaafkan, tidak najis. Tapi dengan syarat tadi, tidak merubah aroma air dan warna air. Kalau ternyata jatuh umpamanya kan, apalagi jatuhnya biasanya masih baru jadi bangkai gitu kan, baru mati, kan lama-lama membusuk gitu kan, meskipun nggak ada darah tapi lama-lama membusuk dan merubah rasa air, maka jadi najis. Tapi kalau tidak merubah nggak masalah, paham ya? Kalau tidak sampai merubah warna, aroma, maka tidak najis. Tapi kalau merubah, maka dihukumi najis. Kalau seperti apa? Seperti lalat, lebah, semut, itu termasuk hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir pada dirinya. Jika kejatuhan maka tidak masalah, ya, meskipun bangkai ya, meskipun telah jadi bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana jika lalat mengenai air minum? Delep ke, ditenggelam ke, ya, itu yang terdapat pada sunnah dan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang lalat yang hingga pada minuman. Maka Nabi memerintahkan ketika lalat hingga pada minuman, bangkai, karena kalau hidup kabur lagi kan, ya gitu, bangkai lalat jika jatuh ke minuman, maka Nabi menyuruh untuk menenggelamkan seluruhnya. Kata Nabi, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, bahkan hidup sekalipun ya. Kadang-kadang ada sebagian ayat ketika sini mungkin jatuh tapi masih hidup, tenggelamkan semuanya. Nah, kata Nabi, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, jika lalat hinggap di bejana salah seorang di antara kalian, falyaghmishu kullah, tenggelamkan seluruhnya. Thumma yatrahu, kemudian setelah itu apa? Dibuang, dibuang. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'un wa fil akhri da'an. Sesungguhnya pada lalat itu salah satu sayapnya adalah syifa, penawar, dan satunya penyakit. Maka cara menetralkannya dengan menenggelamkan seluruhnya. Dan air minum yang boleh diminum. Dan kalau air wudu boleh untuk berwudu. Itu ya. Air minum, kalau itu air minum boleh untuk diminum, dan kalau itu air untuk wudu boleh untuk berwudu. Intinya seperti itu. Berarti ma'fu kan? Tidak kategori najis, ma'fu. Barakallahu fikum. Sekali demikian, insyaallah nanti pembahasan berikutnya tentang adab buang hajat dan istinja. Bab berikutnya kita bahas tentang adab buang hajat dan istinja. Dan setelah itu mungkin kita akan membahas tentang haid dan nifas. Ini bagi ibu penting ini, tentang haid, nifas, tentang kehamilan insyaallah taala. Bagi laki-laki penting nggak haid, nifas? Nggak, bagi laki-laki. Penting, ditanya istrinya bingung ini. Ayo. Apalagi baru mau nikah. Belum nikah juga penting ya. Ada pertanyaan? Monggo. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Coba mic-nya deketin, dideketin mic-nya. Terkadang. Iya, jadi pada saat ngepel padahal sudah disapu, terus kemudian ada semut, Ustaz.
Enggak, insyaallah. Tidak, insyaallah. Tidak. Artinya bahkan semut-semut di rumah, wallah alam, semut-semut di rumah yang sudah diusir tapi nggak mau pergi-pergi, artinya, dan jangan merasa terganggu, maka diusir. Jika tidak mau, maka nggak masalah dibunuh. Wallah alam bissawab. Jika tidak mau pergi ya, maka usahakan dipergi. Mungkin disapu suruh pergi, datang lagi sapu lagi, masih susah. Ya, berarti kan artinya apa? Kita terdolimi atau risih dengan itu, maka ditutup aksesnya. Kapu baru apa kapu ajaib enggak masalah, insyaallah. Insyaallah tidak masalah. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Apa? Kikil. Kalau kikil itu bolehnya dari hewan yang masih dari hewan yang disembelih, bukan dari yang telah mati. Artinya kalau jenengan mau mengkonsumsi kikil, pastikan kikil itu dari hewan yang sudah disembelih, bukan yang sudah jadi bangkai. Karena kalaupun jadi bangkai kan bolehnya dimanfaatkan, tapi setelah disamak, itu pun bukan dimakan, iya kan? Kulit yang disamak itu kan bukan untuk dimakan, tapi untuk dimanfaatkan manfaatnya, bejana sebagainya. Tapi kalau untuk dikonsumsi dari hewan yang sudah disembelih, jika bangkai maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Karena besok nanti kita masuk bab istinja, ada buang hajat, sudah nggak lagi kaitan dengan najis-najis, walaupun ya tetap ada, yang masalah sih. Ada ibu-ibu? Nggak ada? Monggo. Apa? Apa itu? Awasir. Kita tidak tahu kalau itu keluar darah, terus kita sudah sholat, bagaimana, sah nggak sholatnya? Kalau banyak maka tidak sah, harus menggantinya. Makanya kalau memang itu sering terjadi, maka maaf, minimal bagian anus disumpel atau dengan kapas atau dengan apa yang kalau seandainya mengalir ketika itu tidak sadar, maka di kapas itu, soal tidak mengapa. Tapi kalau sampai ke pakaian, ke celana dalam, dan itu banyak, maka tidak maafu. Tapi kalau sedikit, insya Allah maafu. Apalagi di luar kesadaran. Kalau sedikit ya. Dan kalau banyak frekuensinya, maka najis dan harus mengulangi wudhunya dan sholatnya. Iya, demikian. Yang lain? Apa? Definisi bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Syar'i. Itu definisi bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Berarti kalau ada hewan disembelih syar'i, bangkai bukan. Sapi, kambing disembelih syar'i, bangkai bukan. Tapi kalau mati jatuh dari atas, plek, bangkai, mati, bangkai. Kelindes mobil, bangkai. Atau disembelih tapi nggak syar'i. Cuma tadi saya jelaskan, hewan kambing disembelih tapi hanya diputus bagian saluran satu aja mamanya, yang dua nggak putus, bangkai. Karena sembelih syar'i itu apa? 3 saluran harus putus, pernapasan, makanan sama nafas, air ya, harus putus ini. Jika tidak putus atau hanya satu, maka dihukumi bangkai. Ya, tapi kalau putus maka tidak dihukumi bangkai. Termasuk bagian tubuh yang terpotong, hewan itu masih hidup. Bagian tubuh yang terpotong dan hewan itu masih hidup, maka potongannya bangkai. Umpamanya ada hewan kelindes kakinya, diamputase, hewan masih hidup, bahkan tetap hidup, maka bagian potongannya bangkai. Nggak boleh dimakan dan nggak boleh dimanfaatkan kulitnya, dikubur. Ya, itu juga bangkai. Itu definisinya. Ada lagi? Cukup? Nggak ada? Cukup? Kita cukupkan, insyaallah bertemu kembali insyaallah di bab tentang istinja dan adab buang hajat atau adab buang hajat insyaallah taala. Ini penting karena ini bagian dari agama kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dalam setiap kebaikan amal soleh.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.